Pagi yang biasanya tenang berubah menjadi penuh kekhawatiran. Ibu Dina tampak cemas memeriksa popok bayinya Adi yang sudah beberapa hari ini mengalami diare. Ini udah popok keempat, BAB juga cair, Adi juga tampak rewel, padahal baru 2 minggu loh MPASI. Gimana ya ini? Atau jangan-jangan karena bubur semalam ya? Udah, harus cari. Banyak yang bilang MPASI bikin diare. Udah pas salah makan ya? Atau jangan-jangan belum siap? Atau nggak mungkin? Tapi kalau nggak mulai MPASI, gimana? Aduh, bingung. Tidak ingin berlama-lama, Ibu Dina pergi ke puskesmas. Ia ingin konsultasi langsung dengan petugas gizi. Misi. Ya Bu, ada saya bantu Bu. Silakan duduk dulu Bu. Kasih. Ya, ada yang saya bantu Ibu. Pagi Bu, begini, saya Dina, anak saya namanya Adi. Nah sekarang udah umur 9 bulan. Dia baru mulai MPASI kan ya Bu ya. Tapi udah 3 hari terakhir ini BAB-nya mencret terus gitu. Warnanya cair, bahkan tadi ada lendir sedikit. Saya khawatir ya Bu ya, takut karena makanan yang saya berikan. Oh baik, terima kasih Ibu sudah data. Bayi yang baru MPASI atau baru 2 minggu itu rentan Bu mengalami diare, gangguan pencernaan karena pencernaannya masih belajar dan masih mengenal makanan tersebut. Jadi kondisi itu memang sering terjadi pada bayi yang baru MPASI Ibu. Apalagi kalau misalnya kebersihannya itu kurang higienis. Jadi wajar ya Bu ya, tapi saya benar-benar takut, apalagi anak saya biasanya aktif tapi sekarang lesu dan susah untuk makan. Oh iya Ibu, itu wajar saja dikhawatirkan Ibu. Kalau diare tidak ditangani itu bisa menyebabkan dehidrasi dan berat badannya turun, dan itu bisa bahaya untuk bayi karena itu juga bisa mengganggu tumbuh kembangnya Ibu. Nah itu yang saya takutkan, jangan-jangan gizi Adi juga terganggu. Saya sampai kepikiran terus Ibu. Oh ya, ini Bu, saya ada leaflet untuk menjelaskan bagaimana cara menghadapi diare saat MPASI, bagaimana tentang menyebabkan apa saja menyebabkan diare dan mencegah diare. Nah, sebentar ya Bu, ini ASI tetap diberikan saat bayi saat mengalami diare Ibu, karena ASI mengandung antibodi alami yang membantu melawan infeksi serta menggantikan cairan tubuhnya karena dia sudah kehilangan banyak cairan. Nah, ASI adalah kuncinya Ibu. Walaupun Adi sedang diare, tetaplah diberi ASI, jangan di stop ASInya. Selain mengganti cairan, ASI juga bisa membantu sistem imun dan melawan penyebab infeksi. Jadi saya nggak perlu berhentiin ASI ya? Banyak yang menyarankan berhenti dulu. Tidak perlu Ibu, jangan Ibu. Justru hentikan ASI bisa memperparah kondisi Adi Ibu, karena bayi kehilangan sumber utama cairan dan nutrisinya Ibu. Nah saya juga bingung kan soal makannya Bu. Takut salah. Kemarin saya kasih bubur wortel, tapi kayaknya agak padat. Apa mungkin itu penyebabnya ya Bu ya? Itu bisa saja Ibu. Di sini disebutkan MPASI sebaiknya dimulai dari makanan yang lumat dulu Bu, yang betulan lumat, nggak ada ampasnya, harus itu betulan disaring Ibu, betulan kayak agak cair Ibu, jangan kasar karena kalau kasar dia nanti takut tidak bisa dicerna oleh pencernaannya Ibu. Dan pastikan juga kebersihan alat, bahannya, dan tangan kita juga Bu saat membuat MPASI-nya. Nah, ini ada tips nih mah memberikan MPASI yang benar dan tepat, yaitu mempersiapkan kebersihan bahan dan alat, mulai dari makanan lumat dulu, baru lumat, agak kasar, baru kasar, lalu memperkenalkan satu jenis makanan tiap hari Bu, atau sekitar kayak 2 hari sekali, 3 hari sekali itu harus memperkenalkan makanan baru. Yang keempat, hindari makanan tinggi gula dan garam, dan jangan yang ada tambahan gula dan garam Ibu. Lalu pastikan alerginya Bu. Kalau misalnya ada alergi,
tolong diberhentikan dan langsung bawa ke dokter aja Ibu untuk memastikannya. Kalau Adi masih menstruat lebih dari 3 hari atau tampak sangat lemas, demam tinggi dan tidak mau menyusu, Itu segera dibawa ke dokter aja Ibu. Itu tandanya dehidrasinya, dan itu butuh penanganan yang cepat Ibu. Itu mungkin dehidrasinya udah parah. Segera aja ke dokter Bu, ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut lagi. baik Bu, saya akan perhatikan. Saya juga akan lebih hati-hati dalam memilih bahan makanan dan menyiapkan makanannya Bu. Ibu sudah hebat datang ke sini untuk konsultasi. Itu langkah pertama yang penting Ibu. Saya yakin Ibu bisa belajar dan membiasakan pola makan sehat untuk Adi. Kami di sini bersedia kapan Ibu datang, Ibu membutuhkannya. Terima kasih banyak ya Bu. Sekarang saya merasa lebih tenang dan percaya diri. Saya akan terus berikan ASI dan memperhatikan pola makan Adi. Iya Ibu, terima kasih banyak ya Ibu sudah datang. Kalau ada apa-apa datang saja hubungi kami. Kami akan membantu merencanakan menu untuk Adi kalau bisa. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih juga. Iya. Dengan pemahaman yang benar dan dukungan dari petugas gizi, Ibu Dina kini tidak panik lagi. Ia menyadari bahwa MPASI bukan musuh, melainkan langkah penting untuk pertumbuhan Adi. Dengan ASI, MPASI yang tepat, dan penanganan yang benar, Adi bisa tumbuh sehat dan kuat.